85 jika bisa hidup seperti pertama kali bertemu. 6. 0 Ketika Leng Xicheng turun untuk mencari Gu Qingqing, gadis itu mungkin telah jatuh begitu parah sehingga tidak bisa terus memimpin latihan dan malah kembali ke kelas untuk beristirahat. 0. Saat itu, mereka berdua masih belum bertemu secara resmi. Namun, jika Leng Xicheng mengingat dengan benar, saat itu adalah salah satu dari sedikit momen di mana Gu Qingqing menyunggingkan senyumannya yang paling lembut dan paling terbuka di hadapan Leng Xicheng. Setelah mereka benar-benar bertemu, senyuman seperti itu menjadi semakin sedikit. Cahaya dalam matanya juga berangsur-angsur meredup sampai sekarang. Terdengar suara berisik jalanan dan mobil-mobil yang ramai memadati lalu lintas di kejauhan. Leng Xicheng memegang kalung di tangannya dengan sangat erat dan tidak melonggarkan genggamannya untuk waktu yang lama. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Keesokan harinya adalah hari Jumat, hari kerja terakhir pekan ini. Gu Qingqing berendam di bak mandi untuk waktu yang sangat lama semalam dan akibatnya, ia langsung terkena sedikit flu. Gu Qingqing bangun pagi-pagi dan segera minum obat pereda demam. Sekarang, kepalanya masih sedikit pusing. Pagi ini Gu Qingqing harus menghadiri rapat dan sore nanti ia juga harus datang ke lokasi syuting Chen Wenji di luar lapangan. Hari ini ia akan sangat sibuk. Semalam Leng Xicheng memperlakukannya dengan terlalu kasar. Selain seluruh tubuhnya yang sakit dan dagunya yang dicekik, ada memar karena bekas gigitan di leher dan pergelangan tangannya. Semalam Gu Qingqing sengaja merebus telur dan menggunakannya untuk menekan-nekan memar itu. Butuh waktu yang lama sebelum akhirnya Gu Qingqing berhasil menghilangkan bekas-bekas itu. Selain mendapat memar dan pusing karena flu, pertengkaran dan pergumulan mereka sampai larut malam membuat Gu Qingqing hampir terlambat untuk bekerja. Setelah bergegas dan berangkat cepat-cepat, akhirnya ia tiba di gerbang perusahaan untuk memindai kartu pegawainya pada pukul 8.59. Saat Gu Qingqing berjalan memasuki kantor, jam telah menunjukkan tepat pukul 9. Shen Yating mengangkat kepala dari tempat kerjanya, mengerutkan bibir dengan jijik, dan mencibir Gu Qingqing, benar-benar tepat. Tidak lebih dan tidak kurang 1 menit. Benar-benar sadar waktu. Shen Yating tidak berbicara dengan suara rendah sehingga seluruh orang di kantor bisa mendengarnya. Gu Qingqing terlalu malas untuk memedulikannya dan langsung berjalan ke tempat kerjanya. Sebelum makan malam dengan Lin Zui kemarin, masih tersisa sedikit pekerjaan akhir yang belum selesai. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk melanjutkannya. Lin Zui juga akhirnya datang pada pukul 9.45. Saat itu, Gu Qingqing sudah berkemas dan mengambil flash disk untuk bersiap mencetak dokumen. Ketika Gu Qingqing melihat Lin Zui, ia segera memberi hormat. Presiden Lin, saya akan segera memberikan dokumennya pada Anda. Lin Zui tersenyum dan menjawab, tidak apa-apa, ini hanya sebuah dokumen ringkasan. Yang penting data tidak salah dan tulisannya jelas. Jangan lupa untuk memberikan dokumen itu kepada setiap orang yang berpartisipasi dalam rapat. Gu Qingqing mengangguk pada Lin Zui. Kemudian, ia membawa flash disk ke ruang percetakan dan mencetak dokumen hingga puluhan kali. Saat Gu Qingqing baru saja meletakkan tumpukan dokumen penuh informasi itu di meja kerjanya, Li Yuyu langsung meneleponnya. Karena Gu Qingqing tidak nyaman untuk menjawab telepon di area kantor, ia pergi ke dapur dan mengambil secangkir kopi untuk menemaninya mengobrol. Ada apa? Tidak apa-apa, besok aku tidak ada pekerjaan, jadi aku ingin mengajakmu pergi berbelanja. Gu Qingqing berpikir sebentar, menurut perkirakan, syuting iklan Chen Wenji bisa diselesaikan hari ini. Tugas-tugas Lin Zui juga bisa aku selesaikan. Leng Xicheng, bisa diabaikan. Harusnya ada waktu besok. Setelah itu, ia pun mengangguk dan menjawab, tidak masalah jika kita janjian besok. Setelah Gu Qingqing menutup telepon, ia meneguk kopinya lalu berbalik dan kembali ke meja kerjanya. Namun, ia malah mendapati bahwa dokumen yang baru saja ia cetak sekarang hilang. Gu Qingqing benar-benar terkejut. Ia langsung melihat sekeliling di meja kerja, tetapi ia benar-benar tidak melihat bayangan dokumennya. Ekspresi Gu Qingqing menjadi ekspresi dingin, seperti mendapat firasat, dan ia menyalakan komputer lagi. Benar saja, ternyata dokumen yang telah disalinnya ke komputer perusahaan juga menghilang. Tempat sampah juga telah dikosongkan. Gu Qingqing mengangkat kepala dan melihat bahwa jam menunjukkan pukul 9.55. Bahkan jika ia berlari, ia sudah tidak akan sempat untuk mencetak dokumen. Kebetulan juga, Zhang Yuxi memanggilnya dari pintu ruang konferensi. Qingqing, apa yang sedang kamu lakukan? Rapat akan segera dimulai. 86 dia akan datang. 1. 0 Wajah Gu Qingqing menjadi kaku karena tegang.
Ia mengangguk, dan berjalan masuk dengan bermuka tebal. Ketika Gu Qingqing melihat ke sekeliling, seluruh ruangan konferensi sudah dipenuhi banyak orang. Ada yang sedang sibuk, beberapa sedang berbincang, dan ada juga yang sedang melihat dokumen. Hanya Shen Yating yang memandang Gu Qingqing secara provokatif. 3. Hanya dengan pandangan itu, Gu Qingqing sudah tahu dan 99% yakin bahwa orang yang mencuri dokumen tadi adalah Shen Yating. Tetapi, meskipun ia mengetahuinya, apa yang bisa ia lakukan? Pertama, Gu Qingqing tidak memiliki bukti dan kedua, jika ia dapat menemukan bukti sekalipun, rapat juga akan tertunda. Selain itu, jika bukti telah ditemukan, apa yang bisa Gu Qingqing lakukan? Shen Yating telah bekerja di Suyi selama bertahun-tahun. Apakah Lin Zui akan menegurnya sebagai seorang karyawan baru yang kurang becus? Itu sebabnya Shen Yating begitu percaya diri. Nona Gu, mengapa kamu berdiri di pintu saja? Setelah semua orang duduk, Lin Zui masih tersenyum dan menatap Gu Qingqing yang berdiri di pintu sambil bertanya, di mana dokumennya? Gu Qingqing perlahan memasukkan tangannya ke dalam saku dan ada flash disk yang masih berisi dokumen itu. Tetapi, sayangnya dokumen itu tidak sempat dicetak. Ia hanya bisa menjawab, maaf, dokumennya tidak ada. Jawaban Gu Qingqing mengejutkan seluruh karyawan yang ada di ruang konferensi itu. Zhang Yuxi dan Xiao Wang sontak terkejut dan sedikit khawatir, sementara Shen Yating tersenyum dengan penuh kemenangan. Bahkan, Lin Zui yang awalnya masih tersenyum juga menarik kembali senyumannya. Ia mengerutkan kening dan bertanya dengan suara yang dalam, apa maksudmu? Gu Qingqing melangkah maju dan melihat ke sekeliling ruangan konferensi. Setelah ia melihat ada komputer dan proyektor, ia mendapat ide. Gu Qingqing pun berkata dengan tulus, dokumen itu, saya memang tidak mencetaknya, tapi saya memiliki cara agar semuanya bisa memahami isi dokumen dengan yang lebih intuitif dan lebih jelas. Mohon dukungannya, Presiden Lin. Lin Zui mengerutkan kening, tetapi ia masih mengangguk. Gu Qingqing cepat-cepat berjalan ke komputer ruang konferensi dan menyalakannya, memasukkan flash disk, kemudian menekan tombol lagi untuk menyalakan proyektor. Setelah itu, Gu Qingqing menarik tirai jendela dan membuka dokumen di flash disk. Gu Qingqing mematikan lampu agar semua orang dapat melihat dokumen yang ditampilkan proyektor ke tirai dengan lebih jelas. Dalam ruangan yang gelap, Gu Qingqing berjalan ke podium dengan tenang. Punggungnya menghadap tirai dan wajahnya menghadap semua orang di ruang konferensi. Lalu, ia berbicara dengan suara yang jelas, perusahaan Suyi kita berkembang pesat dalam beberapa tahun ini. Laporan keuangan telah meningkat secara signifikan dalam kuartal pertama, di antaranya meliputi peningkatan iklan televisi dan media online. Gu Qingqing berdiri di podium dan berbicara dengan stabil. Gu Qingqing telah membaca dokumen itu berkali-kali. Ia sendiri yang mengetik semua informasi di dokumen itu kata demi kata sehingga ia jelas mengingatnya dengan baik. Kecuali untuk beberapa nomor tertentu, ia mungkin tidak ingat dan harus mengecek lagi. Gu Qingqing mempresentasikan laporannya sambil menghadapi orang-orang di ruang konferensi dan seluruh proses berjalan dengan lancar. Ketika Gu Qingqing berbicara, ekspresinya tenang dan suaranya jernih. Alur penyampaiannya juga jelas. Karena beberapa data tidak mudah diidentifikasi dan Gu Qingqing berusaha mencegah terlalu banyak daftar, ia juga sengaja membuat bagan dan piramida agar orang-orang dapat memahaminya kontennya dalam sekilas. Lin Zui duduk di sebelah sambil memandang sisi wajah Gu Qingqing yang percaya diri dan tenang. Karena lampu ruangan dimatikan, hanya tirai di belakangnya yang mendapat cahaya dari proyektor. Pemandangan ini membuat Gu Qingqing seolah-olah terlihat sebagai satu-satunya titik terang di lingkungan yang gelap ini. Lin Zui memperhatikan presentasi Gu Qingqing sambil mengetuk dagunya secara lembut. Ia tidak bisa menahan senyum santai yang muncul di sudut bibirnya. Ia membain, istri Leng Xicheng ini benar-benar semakin menarik. Selanjutnya bab 87 dia akan datang, 2.